hide under the covers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada pagi ini kita akan belajar yaitu pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam, dengan materi bunyi. Anak-anak ibu semua tentu bertanya-tanya, bagaimana bunyi itu bisa ada, bisa didengar oleh kita, dari mana asal bunyi tersebut? Untuk mengetahuinya, marilah kita simak materi berikut ini. Kalian tentu pernah menyaksikan pameran musik atau permainan musik daerah. Di situ ada bermacam-macam alat musik yang dimainkan. Contohnya yang pertama angklung. Angklung dimainkan dengan cara digerakkan dengan tangan sehingga angklung itu ia bergetar dan menghasilkan bunyi. Lalu yang kedua saluang. Saluang adalah alat musik yang berasal dari daerah kita. Saluang dimainkan dengan cara ditiup sehingga bisa menghasilkan bunyi. Lalu kecapi dimainkan dengan cara dipetik sehingga senar kecapi itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Lalu tifa juga dimainkan dengan cara dipukul atau ditabuh namanya, sehingga dia menghasilkan bunyi. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana alat musik itu bisa menghasilkan bunyi. Selanjutnya kita lihat tabel berikut tentang cara suatu benda menghasilkan bunyi. Yang pertama fluid. Fluid dimainkan dengan cara ditiup sehingga menghasilkan getaran dalam fluid yang menghasilkan bunyi. Jadi, kesimpulannya, bunyi dapat dihasilkan oleh benda dengan cara dipukul, digesek, dipetik, dan digerakkan sehingga benda tersebut bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi anak-anak ibu semua, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Selanjutnya, tentu kita juga ingin tahu bagaimana bunyi itu bisa terdengar ke telinga kita. Jadi, bunyi dapat terdengar di telinga kita melalui perambatan bunyi. Tentang perambatan bunyi ini, kita simak dulu video berikut ini. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair. Bahan dan alat yang diperlukan: boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, benang. Metode: masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu, remas boneka tersebut. Maka bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui cairan. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Bahan dan alat yang diperlukan: jam meja. Metode: letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu,
kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum detik karena suara merambat melalui udara. Sekarang tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti ini. Maka suara detakan jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Sudah kalian simak video berita tadi? Tentu kalian sudah tahu kan bahwa bunyi itu dapat merambat pada benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Anak-anak ibu sudah mengerti semuanya tentang materi yang ibu terangkan tadi? Selanjutnya marilah kalian simak kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semua tetap semangat kan? Demikian materi yang telah kita pelajari hari ini. Selanjutnya anak-anak ibu silakan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Tugas ini dikerjakan di buku latihan kalian, itu latihan subtema 1. Kerjakan dahulu materi, catatan materinya, lalu dikerjakan latihannya. Kerjakan dengan semangat, mandiri, dan tanggung jawab. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga hari kalian tetap menyenangkan dan semangat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.